Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi tahirin wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bapak Ibu, teman-teman yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pelajaran kita mengkaji kitab Durusul Lughah. Kita sudah masuk di halaman ke-14 ya. Ad-darsu ats-tsalisu. Ad-darsus tsalisu, pelajaran yang ketiga. Di pelajaran pertama, pelajaran kedua kita belajar hada, mahada. Sementara di pelajaran ketiga kita akan belajar nakirah dan ma'rifah. Nakirah artinya tidak tentu, ma'rifah artinya tentu ataupun jelas. Bisa dilihat di sini Bapak Ibu, ditulis oleh mu'allif baitun. Baitun adalah contoh kata yang nakirah. Tandanya apa? Tandanya dia ditanwin Bapak Ibu, teman-teman yang semoga rahmati Allah. Baitun artinya rumah. Kemudian di sebelahnya ditulis al-baitu. Silahkan diperhatikan apa perbedaan kalimat pertama dan kalimat yang kedua. Di kalimat yang kedua ada ketambahan alif lam. Ini menunjukkan al-baitu adalah ma'rifah. Kalau sudah beralif lam maka tanda nakirahnya harus dibuang, yaitu tun tadi yang tanwin. Baitun menjadi al-baitu. Jika ini sudah difahami maka selanjutnya akan mudah. Silahkan diperhatikan kalimat yang kedua atau kata yang kedua. Qalamun nakirah artinya pena. Pena mana saja. Kemudian dijadikan ma'rifah dengan menambahkan alif lam. Al-qalamu, sebuah pena atau pena itu. Ya, pena itu. Tentunya di sini ma'rifah ataupun jelas tergantung maksud dari mutakallim tadi, orang yang berbicara. Kalimat selanjutnya kitabun, buku atau kitab. Al-kitabu jadi ma'rifah, kitab itu. Jelas kitab yang dimaksud oleh orang yang berbicara tersebut. Kemudian jamalun, onta, nakirah, dia bertanwin, tidak pakai alif lam. Kemudian dijadikan menjadi ma'rifah al-jamalu. Ada alif lam dan tanwinnya dibuang. Masuk ke contoh susunan kalimat di sini di bawah. Al-qalamu maksurun, pena itu patah. Ini ditaruh, ada gambarnya di sini Bapak Ibu. Di samping kalimatnya ada gambar pena patah. Al-qalamu, pena itu, maksurun, patah. Al-babu, pintu itu, maftuhun, terbuka. Ya, pintu itu terbuka. Yang pertama mubtada, yang kedua khobar. Khobarnya tidak pakai alif lam. Khobar nakirah, yang mubtada kalimat awal adalah ma'rifah. Al-babu, pintu itu, maftuhun, terbuka. Al-waladu, anak itu, jalisun, duduk. Wal mudarrisu, dan guru itu, waqifun, berdiri. Ya. Ini ada 10 kalimat contoh ma'rifah dan nakirah. Al-kitabu, kitab itu, jadidun, baru. Wal qalamu, dan pena itu, qadimun, lama. Kalimat yang kedua, al-himaru, keledai itu, sogirun, kecil. Wal hisanu, dan kuda itu, kabirun, besar. Al-kursiyu, kursi itu, maksurun, patah atau rusak ya. Al-mindilu, sapu tangan itu, wasihun, kotor. Al-ma'u, air itu, baridun, dingin ya. Yang keenam, al-qamaru, bulan itu, jamilun, indah. Ketujuh, al-baitu, rumah itu, qaribun, dekat. Wal masjidu, masjid itu, ba'idun, jauh. Yang kedelapan, al hajaru, batu itu, saqilun, berat.
wal waraku, dan kertas itu khafifun. Ini penulisannya ada salah. Khafifun, ringan. Al labanu, susu itu harun, panas. Al qamisu, baju itu atau kemeja itu nadhifun, bersih. Begini contoh susunan kalimat mubtada khobar ya. Mubtada khobar dan bentuk ma'rifah dan nakirah. Al-kitabu, buku itu, jadidun, baru. Jadi Bapak Ibu, teman-teman, para adik-adik yang belajar bahasa Arab bisa mencontoh kalimat-kalimat berikut ya. Bisa dipraktekkan sama partner di grup Takallam yang ikhwan atau Takallami yang akhwat. Masuk ke tamarin, latihan-latihan. Iqra waktub ma'adabti awakhiril kalimat. Baca dan tulislah serta berikan tentukan harokat-harokat akhir dari kalimat atau kata berikut. Ini yang mau latihan, ini bisa latihan di rumah, sediakan kertas sama penanya. Masjidun. Nah, saya bacakan saja langsung dari sini. Masjidun. Kemudian di sampingnya al-masjidu. Kenapa al-masjidu? Karena dia beralif lam. Kalau sudah beralif lam tidak boleh ditanwin. Al-ma'u, air itu. Ma'un, sebuah air. Al-baitu, rumah itu. Babun, sebuah pintu. Qalamun, sebuah pena. Al-qalamu, pena itu. Al-kalbu, anjing itu. Kalbun, seekor anjing. Komisun, sebuah kemeja atau baju. Waladun, seorang anak kecil. Al-hajaru, batu itu. Al-waladu, anak itu. Himarun, seekor keledai. Al-himaru, keledai itu. Al-hisonu, kuda itu. Hisonun, seekor kuda. Iqra waktub, baca dan tulis. Silahkan dibaca. Mungkin video ini bisa di pause dulu, kemudian coba baca sendiri dan nanti koreksi dengan melanjutkan atau mendengarkan bacaan saya. Saya bacakan. Al-maktabu maksurun, meja itu patah. Al-qamis, yang kedua di sini di samping. Al-mudarrisu jadidun, guru itu baru. Yang ketiga, al-qamisu wasikhun, baju itu kotor. Al-labanu baridun, susu itu dingin. Al-masjidu maftuhun, masjid itu terbuka. Al-hajaru kabirun, batu itu besar. Al-labanu baridun, susu itu dingin. Wal ma'u harun, dan air itu panas. Al-imamu jalisun, imam itu duduk. Wal mudarrisu waqifun, dan guru itu berdiri. Al-qamaru, bulan itu ba'idun, jauh. Al-mindilu, sapu tangan itu nadhifun, bersih. Imla'il faraq fima yali biwad'il kalimatil munasibah minal kalimat at-taliyah. Silahkan di sini perintahnya isilah titik-titik berikut tempat kosong ini dengan kalimat yang sesuai dari kata yang disediakan di bawah ini. Ada jamalun, ada wasikhun, ada maftuhun, ada harun, ada sakilun, ada khafifun. Silahkan letakkan kata-kata berikut di samping kalimat yang sesuai. Misalnya al-hajaru. Nah, silahkan dicocokkan Bapak Ibu, teman-teman, adik-adik yang belajar bahasa Arab. Al-hajaru, kira-kira apa yang cocok? Batu itu. Nah, bisa thaqilun, berat. Batu itu berat. Kemudian kedua, al-babu, pintu itu. Nah, bisa maftuhun, terbuka. Yang ketiga, al-qamaru, bulan itu. Apa kira-kira nih? Al-qamaru jamilun. Nah, bulan itu indah. Al-waraku, kertas itu. Al-waraku khafifun.
kertas itu ringan. Al-mindilu, sapu tangan itu wasikhun, kotor. Al-labanu, susu itu harun, panas. Banyak tamrinnya, banyak latihannya. 2 halaman lagi latihan. Mari kita coba. Di latihan selanjutnya, imla'il faraq fi ma yali biwad'i kalimah munasibah. Sama seperti yang tadi, letakkan kata yang sesuai. Di sini ada nadhifun, bersih, ada baridun, dingin, ada ba'idun, jauh, ada jalisun, duduk, qadimun, lama, maksurun, patah, qoribun, dekat, waqifun, berdiri, kabirun, besar, jadidun, lama. Silahkan ditaruh di sini, diletakkan kalimat yang sesuai. Misalnya nadhifun, al-baitu nadhifun. Kemudian yang kedua yang maksurun, misalnya al-qalamu maksurun. Silahkan Bapak Ibu coba melatih taruh kalimat. Ingat, kalimat yang pertama harus ma'rifah, pakai alif lam. Al-baitu, al-masjidu, al-qalamu, al-kitabu. Kemudian kalimat yang kedua yang menjadi khabar itu nakirah, tidak pakai alif lam. Kemudian dia dikasih tanwin. Al-kitabu jadidun, buku itu baru. Nah, di sini ada al-murabba nih, di kotak, silahkan dilihat di kotak. Al-kalimat al-jadidah, mufradat baru. Ada al-qamaru, artinya bulan, nadhifun, bersih, kabirun, besar, khafifun, ringan, jadidun, baru, harun, panas, maftuhun, terbuka, jamilun, indah, qadimun, lama, baridun, dingin, maksurun, patah, waqifun, berdiri, wasikhun, kotor, saghirun, kecil, thaqilun, berat, jalisun, duduk. Najmun, nakirah dimakrifahkan menjadi an-najmu. Dikun, nakirah dimakrifahkan menjadi ad-diku. Artinya najmun, bintang. Arti dikun adalah ayam. Rajulun, laki-laki dewasa. Ar-rajulu, laki-laki dewasa itu, jadi makrifah dia. Tolibun, seorang santri atau seorang siswa. At-tolibu, siswa itu, jadi makrifah. Di sini ada contoh-contohnya. An-najmu ba'idun, bintang itu jauh. Ar-rajulu waqifun, lelaki dewasa itu berdiri. As-sukkaru hulwun, gula itu manis. At-talibu maridun, siswa itu sakit. Ad-diku jamilun, ayam itu bagus. Ad-daftaru jadidun, buku itu baru. At-tajiru ghaniyun, pedagang itu kaya. Ad-dukkanu maftuhun, kantin itu terbuka. Al-waladu fakirun, anak kecil itu miskin. At-tuffahu, apel itu ladidun, enak. At-tabibu, dokter itu tawilun, tinggi. Wal maridu qasirun, dan yang sakit itu pendek. Tamarin, latihannya, latihan. Iqra waktub ma'adab di awakhir kalimat, baca dan tulis serta berikan harokat di setiap akhir kata berikut. Al-babu, sebuah pintu itu. At-tajiru, pedagang itu. An-najmu, bintang itu. Al-qamaru, bulan itu. Ad-diku, ayam itu. Al-ma'u, air itu. As-sariru, ranjang itu. Al-baitu, rumah itu. Al-masjidu, masjid itu. Ar-rajulu, laki-laki dewasa itu. As-sukkaru, gula itu. Al-waraku, kertas itu. Imla'il faraq fi ma yali biwad'i kalimah munasibah. Sama seperti tadi, silahkan cari kata yang cocok dengan kata berikut. Ghaniyun, kaya. Hulwun, manis. Maridun, sakit. Ladidun, enak. Tawilun, bisa panjang, bisa tinggi. Qasirun, artinya pendek. Silahkan Bapak Ibu, teman-teman, adik-adik letakkan kata yang sesuai. Misalnya at-tajiru, pedagang itu. Ghaniyun, kaya. Begitu seterusnya sampai nomor ke-6. Banyak juga nih pelajaran ketiga nih. Lanjut. Ikhtar kalimatan
minal qaimah ba tunasibul kalimah allati fil qaimah alif. Pilih kalimat yang cocok untuk kalimat yang cocok pada barisan atau kolom ba, ya, yang cocok di kalimat hamzah atau alif hamzah. Cari di kolom ba kalimat yang cocok untuk kata yang ada di kolom hamzah. Di kolom hamzah ada at-talibu. Kira-kira yang cocok di kolom ba ini apa buat at-talibu? Ya bisa maridun, ya. At-talibu, siswa itu, maridun, sakit. Gak mungkin at-talibu ladidun, siswa itu enak, enggak kan? Soalnya ladidun ini adalah enak buat makanan, bukan ladid enak buat perasaan ataupun yang lainnya. Al-ladidun ini adalah buat makanan, lezat. Gak mungkin siswa itu lezat, gak mungkin. Adukanu, kantin, dukan bukan kantin. Dukan. Kantin. Dukan, ya, kantin. Dukan maftuhun, terbuka. Nah, begitu selanjutnya. At-tufah, apel, alma, air, al-hajaru, batu, al-qalamu, pena. Silahkan cari kata yang sesuai, yang cocok dari kolom ba disambungkan ke kolom hamzah. Al-kalimat al-jadidah, mufradat baru, hulwun, manis, tawilun, panjang atau tinggi, maridun, sakit, fakirun, miskin, adukanu, kantin, qasirun, pendek, goniyun, kaya, at-tufahu, apel. Al-huruf al-qamariyah wal huruf asy-syamsiyah. Terakhir nih, al-huruf al-qamariyah wal huruf asy-syamsiyah, huruf-huruf qamariyah dan huruf-huruf syamsiyah. Huruf hijaiyah 14 diantaranya adalah qamariyah dan 14 sisanya syamsiyah. Qamariyah, yang dimaksud qamariyah di sini alif lamnya ini, Bapak Ibu, alif lam qamariyah itu dibaca. Nah, ketika ada huruf hamzah, ba, jim, ha, kha, ain dan seterusnya diawali alif lam, maka alif lamnya dibaca. Maka ini semuanya dikatakan dengan huruf qamariyah. Al-abu, kan dibaca alif lamnya, Bapak Ibu. Al-babu dibaca. Al-jannatu, al-himaru, al-khubzu, al-ainu, al-ghada'u, al-famu. Ya, sekalian saya artikan. Al-abu, seorang ayah, ya, ayah itu. Al-babu, pintu itu. Al-jannatu, surga itu. Al-himaru, keledai itu. Al-khubzu, roti itu. Al-ainu, mata itu. Al-ghada'u, makan siang itu. Al-ghada ini makan siang, Bapak Ibu. Al-famu, mulut itu. Al-qamaru, bulan itu. Al-kalbu, anjing itu. Al-ma'u, air itu. Al-waladu, anak itu. Al-hawa'u, udara itu. Al-yadu, tangan itu. Ada 14 yang menjadi huruf qamariyah. Semua huruf ini jika diawali alif lam, maka alif lamnya dibaca qamariyah. Tips untuk mudah menghafalnya, Bapak Ibu, tips saya bukan mudah menghafal, tapi diajarkan guru-guru saya. Kenapa dikatakan qamariyah? Karena qamar itu artinya bulan. Kenapa huruf ini dikatakan huruf yang bulan? Karena bulan itu bisa dilihat, makanya alif lamnya kelihatan dibaca. Tapi yang syamsiyah itu matahari, jadi huruf-hurufnya huruf-huruf matahari. Matahari tidak bisa dilihat, sehingga alif lam di sini ada tapi tidak dilihat, ada seolah-olah tidak dibaca. Contoh tajir, ini at-tajir, alnya di sini ada alif lam nih, al, tapi tidak dibaca, at-tajiru. Sama dengan ka, at-thawbu, artinya kain. At-tajir, pedagang. At-thawbu, kain. Ad-diku, ayam.
alif lamnya tidak dibaca. Az-zahabu emas, ar-rajulu laki-laki dewasa, az-zahra bunga, as-samak ikan, asy-syamsu matahari, as-sadru dada, ad-dhaifu tamu, at-talibu siswa, az-dhahru punggung, al-lahmu daging, an-najmu bintang. Semua huruf-huruf ini dinamakan syamsiyah. 14 juga. 14 huruf. Karena huruf hijaiyah ada 28. 14 syamsiyah, 14 qamariyah. Ini. Tidak, yang syamsiyah alif lamnya tidak dibaca. Lanjut tamrin. Latihan. Iqra'il kalimat al-atiyah. Baca kalimat berikut. Waktub ha mura'iyan qaida nutqil huruf al-qamariyah wasyamsiyah. Baca kalimat berikut, kemudian tulislah kalimat tersebut sesuai kaedah-kaedah nahwu. Ya. Bukan kaedah-kaedah, sesuai dengan kaedah-kaedah pengucapan huruf qamariyah dan syamsiyah, ya. Baca. Coba Bapak Ibu baca, kemudian nanti koreksi bacaan saya, ya. Bisa di pause. Kalau sudah di pause maka coba baca sendiri, kemudian dengarkan bacaan saya. Al baitu, ya, berarti qamariyah karena dibaca. Ad-diku syamsiyah karena alif lam tidak dibaca. Al mudarris qamariyah, alnya kebaca. Al babu pintu, alnya kebaca. At-talib syamsiyah, as-sukkar syamsiyah, ad-daftar syamsiyah, al-akhu qamariyah, ar-rasulu syamsiyah, ar-rasulu syamsiyah, al-wajhu berarti qamariyah, as-sadiqu syamsiyah, Al-Quran berarti qamariyah, as-salah syamsiyah, al-ka'bah qamariyah, ar-ras syamsiyah, al-isba' qamariyah, as-sabun syamsiyah, al-dhufur kuku. Sabun itu artinya sabun, isba' jari-jari, as-sabun sabun, al-dhufur kuku, dia syamsiyah. Al-fajr qamariyah, al-zuhur waktu zuhur syamsiyah karena alif lam tidak dibaca. Al-asr qamariyah, al-asr alnya dibaca. Al-maghrib qamariyah, al-isya qamariyah. Inilah Bapak Ibu pelajaran ketiga, ya. Dan perlu saya sampaikan, ketika huruf kalimat-kalimat yang dia beralif lam qamariyah ini, alif lamnya dibaca hanya ketika tidak diawali kalimat lain di awalnya. Misalnya al-baitu, alnya kan dibaca al-baitu. Tapi ketika dia diawali kalimat lain, misalnya miftahul baiti, bukan al lagi, miftah artinya kan kunci. Miftahul baiti, kunci pintu. Nah, alif lamnya disambung, jadi dia hanya lam. Miftahul baiti. Misalnya ad-diku, al-babu aja, al-babu. Nah, miftahul babi, ya. Miftahul babi. Apalagi ya, yang coba yang syamsiyah. Az-zuhru, zuhur diawali dengan kalimat lain, misalnya waktu zuhri disambung langsung, ya. Begitu, saya rasa cukup sampai di sini pelajaran kita di pelajaran ketiga ini. Mudah-mudahan dapat dipahami. Semoga yang semangat belajar bahasa Arab diberikan kepahaman oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimudahkan segala urusan. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.